Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Patricia Giovanni Anggasta. Dan saya Rinang Alete Yawawi. Kami dari SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan meme sebagai Media Penyampaian Informasi Sejarah Indonesia. Apakah Anda pernah melihat gambar sejenis ini? Ini adalah meme. Meme biasanya diunggah di berbagai media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan yang lain. Meme hadir dalam bentuk kolaborasi antara foto, gambar, dan tulisan. Seiring berkembangnya iptek, meme juga digunakan sebagai sarana penyebaran informasi, seperti yang dilakukan oleh akun Instagram @neohistoria. Akun ini aktif menampilkan meme yang berhubungan dengan sejarah. Melihat kurangnya ketertarikan pelajar terhadap sejarah Indonesia, kami tertarik untuk meneliti apakah meme dapat dijadikan sebagai media penyampaian informasi sejarah Indonesia kepada para pelajar dan bagaimana persepsi mereka mengenai hal itu. Untuk mendukung penelitian ini, kami perlu mempelajari lebih dalam mengenai persepsi pelajar, meme, media, dan sejarah Indonesia. Persepsi merupakan tanggapan seseorang terhadap suatu fenomena, maka bisa dikatakan persepsi pelajar adalah kemampuan tiap individu yang menambah ilmu untuk menginterpretasikan sebuah fenomena. Berikutnya, meme adalah gambar yang dimodifikasi dengan menambahkan kata-kata untuk menghibur. Sedangkan media adalah segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Dan sejarah Indonesia adalah peristiwa atau kejadian di masa lalu yang dialami oleh bangsa Indonesia. Pada penelitian ini, kami menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Kami melakukan sampling kepada 125 pelajar kelas 11 di SMA dan SMK di Indonesia. Data diambil menggunakan cara survei yang disajikan dalam bentuk Google Form. Langkah pengambilan data dalam penelitian ini dimulai dengan menjaring informasi tentang profil responden yang mencakup semua perilaku responden dalam dunia digital yang dilanjutkan dengan meme stimuli. Pada bagian ini, responden diminta menjawab 3 kali pertanyaan PE yang sudah disimulasi menggunakan 3 meme yang berbeda. Langkah terakhir yang dilakukan adalah analisis data dan pembahasan menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Sebelum kami melakukan analisis, kami terlebih dahulu menguji validitas data dan reliabilitasnya. Hasil dinyatakan valid dan reliable jika memenuhi faktor loading lebih dari 0,5 dan crown batch alpha lebih dari 0,5. Berdasarkan survei yang kami lakukan, ternyata sebagian besar responden berasal dari Pulau Jawa dan Bali, dan sisanya berada di seluruh Indonesia. Dan dapat diperoleh bahwa sebagian besar aktivitas pelajar hanyalah just visit atau melihat saja, dan sebagian kecil sudah berperan aktif dalam kontribusi penggunaan internet. Menggunakan analisis deskriptif kuantitatif PE pada meme stimuli 1, 2, dan 3, diperoleh bahwa meme merupakan media yang menarik dan mudah untuk diingat. Selain itu, meme juga dapat menjadi media yang informatif, yang memiliki makna kuat serta mengandung satire yang sifatnya meyakinkan. Pada bagian ini, kami memberikan 4 pertanyaan opini, yaitu media yang meyakinkan, media yang mengandung satu topik, media baru informasi sejarah Indonesia, dan media yang tepat untuk penyampaian informasi sejarah Indonesia. Kami juga mengklasifikasikan ketepatan penggunaan meme sebagai media informasi sejarah Indonesia, dan diperoleh hasil yang menyatakan bahwa meme merupakan media yang efektif dalam penyampaian informasi sejarah Indonesia kepada para pelajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meme efektif digunakan sebagai media penyampaian informasi sejarah Indonesia kepada para pelajar. Mereka dapat menerimanya dengan pandangan bahwa meme adalah media yang informatif, menarik, dan bersifat mudah diingat. Sehingga hal ini juga membuktikan bahwa meme bisa digunakan sebagai media baru dalam menyampaikan informasi, khususnya sejarah Indonesia bagi para pelajar. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.